Proses masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jovan Octavian. Saya berasal dari kelas 10B, asal sekolah SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyimpulkan berbagai teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia dan memaparkan hasil informasi teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia dengan benar. Teori masuknya Islam. Yang pertama, teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti P.J. Snepel dan Mokwete, yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah atau Persia. Teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab, Mesir, yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib al-Atas, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Crawford. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam semakin berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam, yaitu diantaranya adalah perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi, yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Peirce, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pejokan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmasunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Silang budaya masuknya Islam ke Indonesia. Seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. Masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madya, perkembangan ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya seni patung sangat berkembang, baik patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi,
Sesudah zaman Madia, patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Rangkuman. Proses Islamisasi tidak mempunyai awal yang pasti, juga tidak berakhir. Islamisasi lebih merupakan proses berkesinambungan yang selain mempengaruhi masa kini, juga masa yang akan datang. Islam telah dipengaruhi oleh lingkungannya, tempat Islam berpijak dan berkembang. Di samping itu, Islam juga menjadi tradisi tersendiri yang tertanam dalam konteks. Agama Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni memperhalus dan memperkembangkan budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat dan syariah di berbagai daerah Indonesia selalu terjadi, meskipun kadang-kadang dalam taraf permulaan mengalami proses pertentangan dalam masyarakat. Meskipun demikian, proses Islamisasi di berbagai tempat di Indonesia dilakukan dengan cara yang dapat umumnya menunjukkan unsur campuran antara Islam dengan kepercayaan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh penyebar Islam karena di Indonesia telah sejak lama terdapat agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih telah mendengarkan materi sampai selesai. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menyampaikan materi kali ini. Semoga di kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dalam menyampaikan materi selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Goodbye.